Shalom, salam sejahtera. Saya sampaikan kepada saudara-saudara sebangsaku yang saya cintai. Tuhan adalah gembala kami. Tuhan Besem Yeshua Hamasiah adalah gembala kami. Bapa Yahweh Elohim adalah gembala kami. Tuhan adalah gembala kami. Pada hari ini jumpa kembali dengan saya, Dr. Andos Septin Mamburai Paiki, Presiden Republik Melanesia. Salam bagi saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang saya kasihi, melalui video klip kali ini, saya merasa sangat perlu sekali untuk membahas tentang landasan teologis. Ingat, landasan teologis dari proklamasi kemerdekaan Melanesia tanggal 14 Desember 1988. Pertanyaan yang barangkali terlintas dalam benak saudara-saudara sebangsaku adalah, mengapa harus negara Republik Melanesia itu harus diproklamasikan pada tanggal 14 Desember 1988? Mengapa tidak diproklamasikan pada tanggal yang lain, misalnya diproklamasikan pada tanggal 7 Desember atau 10 Desember supaya bertepatan dengan Universal Declaration of Human Rights, atau diproklamasikan pada tanggal 30 September karena bertepatan dengan Perjanjian Roma? Atau bukankah jauh lebih baik kalau negara Republik Melanesia diproklamasikan pada tanggal 1 Mei bertepatan dengan telah berakhirnya semua perjanjian internasional yang secara normatif mengatur tentang status wilayah Melanesia Barat? Nah, inilah saudara-saudara alasan mengapa negara Republik Melanesia harus diproklamasikan pada tanggal 14 Desember 1988, yaitu alasan yang bersifat teologis, atau yang sekarang menjadi landasan teologi berdirinya negara Republik Melanesia. Saudara-saudara sebangsa yang saya cintai, oleh karena materi ini sangat penting ya sebagai landasan berdirinya sebuah negara, yaitu negara Republik Melanesia, maka saya sarankan kepada saudara-saudara sekalian agar pada waktu Anda mendengarkan video klip ini, hentikan semua kegiatan Anda yang lain dan pusatkan perhatian saudara untuk mendengarkan secara sungguh-sungguh materi pembahasan hari ini. Saya berdoa sungguh-sungguh agar Roh Kudus menerangi pikiran dan hati saudara-saudara untuk mengerti perjalanan panjang yang mengantarkan kita semua sampai pada hari proklamasi kemerdekaan negara Republik Melanesia tanggal 14 Desember 1988. Dan saudara akan melihat dengan jelas benang merah yang menghubungkan perjalanan kita dengan perjalanan bangsa Israel. Saudara-saudara sebangsaku yang saya cintai, perjalanan kita menuju kota emas hampir sekali mirip dengan perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tempat perambahan perbudakan, tempat penjajahan dan penindasan di Mesir, menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, di bawah kepemimpinan Nabi Musa pada hari ke-14 bulan pertama, yaitu bulan Abib atau bulan Nisan, yang adalah hari dan bulan di mana bangsa Israel oleh tangan kuat Bapa Yahweh Elohim mengantar mereka keluar dari tempat perbudakan dan penjajahan bangsa Mesir menuju tanah perjanjian sebagai bangsa yang bebas dan merdeka, berdaulat penuh, terpisah dari bangsa Mesir. Anda baca itu di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 6. Dan juga Anda bisa baca itu dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 1 Alkitab, buku suci orang
Yahudi dan orang Kristen. Secara singkat saya jelaskan bahwa perjalanan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Nabi Musa dan dilanjutkan oleh Yosua masuk kepada zaman hakim-hakim, kemudian masuk pada zaman di mana Nabi Samuel memerintah, Samuel melantik Saul menjadi raja. Dilanjutkan dengan kepemimpinan Raja Daud. Setelah Raja Daud, pemerintahan diteruskan lagi oleh anaknya Salomo. Di bawah pemerintahan Raja Salomo, kerajaan Israel yang sangat kuat dan makmur itu. Sungguh kerajaan yang makmur tiada taranya pada waktu itu. Akan tetapi kemudian ketika bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Rehabiam anaknya Salomo, bangsa Israel terpecah menjadi dua. 10 suku Israel memisahkan diri dan membentuk kerajaan Israel atau kerajaan utara. Sedangkan hanya 2 suku saja, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, yang memihak kepada Raja Rehabiam atau memihak kepada keluarga Daud, dan membentuk kerajaan yang namanya kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan pada tahun 930 sebelum Masehi. Kerajaan utara atau Israel hanya bertahan 200 tahun dan runtuh pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan rakyatnya ditawan Raja Asyur. Lalu ke-10 suku Israel dari kerajaan utara itu tersebar di antara bangsa-bangsa Eropa sampai pada hari ini. Sedangkan 2 suku yang memihak kepada keluarga Daud di bawah kepemimpinan Raja Rehabiam tetap bertahan dengan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, tetapi hanya bertahan 340 tahun dan runtuh pada tahun 600 sebelum Masehi. Dan rakyatnya ditawan Raja Babylon selama 70 tahun. Dan setelah masa tawanan itu, mereka kembali lagi ke tanah air mereka di bawah pimpinan Tuhan sendiri pada tahun 530 sebelum Masehi. Dan membangun kembali Ka'bah Elohim di Yerusalem atas biaya dari Raja Koreshi dari kerajaan Persia, sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yesaya 200 tahun sebelum terjadi. Sungguh ajaib. Anda bisa baca itu di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 26 sampai 28. Tetapi pada tahun 430 sebelum Masehi, Judea atau Yehuda kembali berada di bawah kekuasaan kerajaan Persia selama kurang lebih 100 tahun. 430 sampai 332 sebelum Masehi. Pada tahun ini atau pada masa ini, kebanyakan raja-raja kerajaan Persia bersahabat dengan kerajaan Yehuda, sehingga mereka beroleh hidup yang aman dan damai. Tetapi pada tahun 336 sebelum Masehi, Alexander Agung dari Yunani menyerang dan mengalahkan kerajaan Mesir, Asyur, Babylon, dan Persia. Seluruh dunia jatuh di bawah kakinya pada tahun 331 Masehi. Dan Yunani menjadi kerajaan dunia. Tetapi dalam waktu singkat Alexander Agung meninggal, dan kerajaan Yunani terpecah, terbagi menjadi 4, sehingga Palestina diperintah oleh Syria, tetapi kemudian akan dialihkan kepada Mesir sampai kepada tahun 198 sebelum Masehi. Dan di bawah kepemimpinan Mesir atau di bawah pemerintahan Mesir, keadaan bangsa Yehuda cukup baik. Akan tetapi pada tahun 198 sebelum Masehi itu, Palestina diserang dan dikuasai oleh Antonius Agung dari Syria dari tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi. Saudara-saudara sekalian, bangsa Yehuda atau Yahudi mengalami aniaya yang maha hebat yang mengakibatkan pemberontakan dari pihak Yehuda di bawah pimpinan Yudas Makabia. Dan oleh pertolongan Tuhan mereka berhasil mematahkan kekuasaan musuh dan meraih kemerdekaan mereka pada tahun 165 sebelum Masehi, sehingga Ka'bah Elohim yang sudah dinajiskan itu disucikan kembali. Peristiwa ini diperingati setiap tahun oleh bangsa Yehuda sebagai hari raya pentabisan Ka'bah Elohim, yang Anda bisa baca dalam Yohanes pasal 10 ayat 22. 100 tahun lamanya mereka mempertahankan kemerdekaan mereka. Karena pada tahun 63 sebelum Masehi, Palestina direbut kembali oleh tentara Romawi. Pada zaman inilah
Herodes Agung diangkat oleh pemerintahan Romawi. Pemerintahan Provinsi Judea dari tahun 37 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Saudara-saudara sebangsaku yang saya cintai, hampir 2000 tahun yang lalu bangsa Israel telah tersebar di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia ini. Itulah yang disebut diaspora, suatu bangsa yang tidak mempunyai tanah air lagi, suatu bangsa yang dikejar-kejar, dirampok, dianiaya, dan dibunuh di mana-mana. Dunia membenci dan mengutuki mereka, namun dalam 20 abad yang lampau mereka tidak hilang identitas, kebudayaan, dan agama mereka. Mereka tetap mengakui bahwa mereka adalah keturunan Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Mereka adalah bangsa Israel, umat pilihan Elohim. Mereka mempunyai Taurat, Musa, buku nabi-nabi, dan segala perjanjian Elohim yang termaktub dalam 39 buku suci mereka, perjanjian lama. Keyakinan mereka kepada Elohim moyang mereka, Elohim yang hidup dan yang maha kuasa dan yang maha dahsyat, tidak pernah tergoyahkan. Kisah yang sangat menarik dan luar biasa. Seluruh dunia heran mengapa Israel yang telah hilang tanah air bisa kembali ke tanah air mereka sekarang ini. Saudara-saudara, ini bukan kebetulan, tetapi merupakan penggenapan dari janji Elohim ribuan tahun yang lalu. Anda dapat membacanya dalam Ulangan pasal 30 ayat 3 sampai 4. Yesaya pasal 11 ayat 11 sampai 12. Yehezkiel pasal 36 ayat 24. Yehezkiel pasal 37 ayat 21 dan 22. Dan juga Yehezkiel pasal 39 ayat 26 sampai 28. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka pada tahun 1897 Tuhan memakai Theodor Herzl, seorang wartawan Israel yang terkenal, dan berhasil mengadakan kongres pertama di Basel, Switzerland. Dan dalam kongres itu terbentuklah organisasi Sionisme sedunia dengan Tuhan, dengan tujuan, saudara-saudara. Sion artinya Yerusalem atau sinonim dengan negara Israel. Tujuan daripada organisasi Sionisme sedunia ini adalah satu, melaksanakan kepulangan orang-orang Yahudi di negeri Israel, kembali ke Israel. Dan yang kedua, membangun negara Israel yang sah untuk kediaman bangsa Yahudi. Kata Sionisme atau Sion adalah sinonim dengan Yerusalem atau negara Israel. Proses kepulangan ini telah dimulai dari tahun 1919 sampai dengan sekarang ini, tepat seperti yang dijanjikan Tuhan Elohim mereka. Hal ini mengajarkan kita bahwa Tuhan melaksanakan suatu tujuan yang mulia demi kelangsungan hidup sebuah bangsa, maka harus diperjuangkan dengan organisasi yang kuat, sehat secara nasional dan internasional. Suatu pelajaran yang indah buat kita mau berjuang merdeka. Kita harus belajar dari Israel. Ketika pecah perang dunia pertama tahun 1914, negara dan bangsa Israel sama-sama berperang membela diri melawan musuh. Dan bangsa Israel sendiri membentuk 3 batalion prajurit Israel bersama-sama sekutu berperang melawan Turki. Dan ketika Jenderal Allenby dari Inggris menduduki kota Yerusalem pada tanggal 11 Desember 1917, kemenangan yang tercapai ini terjadi berkat prajurit-prajurit Israel di garis depan. Inilah salah satu alasan terjadinya persetujuan Balfour. Balfour artinya Menteri Luar Negeri Inggris. Akan tetapi Israel lebih berjasa lagi bagi Inggris dan sekutu-sekutunya dalam Perang Dunia Pertama tersebut adalah karena bantuan formula ilmiah dari Dr. Chaim Weizmann, seorang putra dan pahlawan nasional Israel. Inggris hampir telah kehabisan amunisi dan tidak bisa melanjutkan peperangan lagi. Dalam keadaan sangat kritis ini, Dr. Chaim Weizmann memberikan formula kimia untuk membuat bahan peledak yang baru. Ini sangat menolong Inggris mendapatkan kekuatan baru melanjutkan perang hingga mencapai kemenangan. Setelah perang berakhir, maka
pemerintah Inggris bermaksud memberikan penghargaan dan balas jasa kepada Dr. Chaim Weizmann. Akan tetapi Dr. Chaim Weizmann tidak mau menerima penghargaan itu untuk dirinya sendiri, melainkan meminta pemerintah Inggris untuk mendukung dan membantu usaha perjuangan organisasi Zionisme sedunia agar semua orang Yahudi di diaspora boleh kembali dan membangun negara mereka di tanah leluhur mereka. Ini perjanjian itu. Saudara-saudaraku sekalian, untuk memenuhi permintaan Dr. Chaim Weizmann inilah maka pemerintah Inggris mengeluarkan satu persetujuan yang namanya Persetujuan Balfour, yang isinya menyetujui dan mendukung cita-cita gerakan organisasi Zionisme sedunia. Saudara-saudara sebangsaku yang saya cintai, sejarah pendudukan Palestina di zaman Jusak ribuan tahun yang lalu terulang kembali di abad ke-20, di mana semua orang Israel dari diaspora kembali ke tanah leluhur mereka. Mereka menghadapi musuh yang 20 kali lebih kuat dari mereka. Akan tetapi tepatnya tanggal 14 Mei 1948. Ingat, tanggal 14 Mei 1948. Tanggal 14 bulan pertama, bulan Abib, mereka keluar dari Mesir. Sekarang tanggal 14 Mei 1948, tepat dengan berakhirnya mandat Inggris atas Palestina, di gedung museum di kota Tel Aviv berkumpulan tokoh pemimpin-pemimpin nasional Israel, mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Dan pada hari yang bersejarah itu, mereka memproklamirkan berdirinya negara Israel yang sekarang ini, saudara-saudara. Dan Dr. Chaim Weizmann yang tadinya membuat formula kimia itu untuk membantu Inggris dalam Perang Dunia Pertama itu, dialah orang pertama yang menjadi presiden pertama dan David Ben-Gurion sebagai Perdana Menteri yang pertama bagi negara Israel modern. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik benang merah yang menghubungkan setiap hari ke-14 dari setiap peristiwa dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Israel sampai kepada kita ini. Pada tanggal 14 Mei 1948, itu bangsa Israel masih sangat lemah. Mereka hanya berjumlah 650.000 orang, ingat, hanya 650.000 orang. Tetapi esok harinya, tanggal 15 Mei 1948, berhadapan dengan 200 juta pasukan bangsa Arab, tentara Mesir, Jordania, Iran, Irak, Syria, Lebanon, dan Saudi Arabia memasuki wilayah Israel dan melepaskan serangan-serangan mereka. Tentara Mesir sudah berada 30 km. Tentara Jordania dan Saudi Arabia sudah mengepung kota Yerusalem. Tentara Irak menyerang dari tepi laut dan sudah berada 15 km dari pantai Israel. Tentara Syria menyerbu bagian utara Galilea. Pertempuran sengit pun terjadi. Amerika Serikat dan Rusia tidak setuju dengan penyerbuan negara-negara Arab ini. Akhirnya terjadilah gencatan senjata pada tahun 1949. Antara Israel dan Mesir, Jordania, Lebanon, dan Syria. Israel bertahan sampai hari ini. Saudara-saudara, luar biasa. Pada tanggal 11 Mei 1949, Israel diakui PBB sebagai negara berdaulat penuh dan sekaligus menjadi anggota PBB. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih, Nabi Yehezkel bernubuat ribuan tahun yang lalu. Di dalam kitab Yehezkel pasal 37, saya ingin bacakan ini buat saudara-saudara. Demikian berbunyi, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi. Aku akan membawa mereka kembali ke tanah air mereka sendiri. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel. Dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi bangsa, dua bangsa,
Mereka juga tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan, tapi mereka menjadi satu. Itu yang sekarang terjadi. Saudara-saudara sekalian, luar biasa. Kitab suci, tidak ada satu bangsa di dunia ini yang mempunyai kitab suci yang ditulis begitu jelas, dinubuatkan dan digenapi secara pasti seperti bangsa Israel. Ini harus diakui. Tuhan yang berjanji ribuan tahun yang lalu itu sekarang telah menggenapi perjanjiannya. Sampai di sini mata dunia harusnya terbuka dan beroleh dan harus boleh tahu dan mengetahui bahwa Israel tidak akan pernah dimusnahkan di dunia ini. Alkitab begitu jelas dan terbuka menjelaskan kepada kita semua, dan seluruh dunia akan melihat. Saudara-saudara, dari setiap janji-janji Tuhan dalam perjanjian hidup bangsa Israel, dalam perjalanan hidup bangsa Israel, marilah kita semua mau belajar dari bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, proklamasi kemerdekaan negara Republik Malaysia tanggal 14 Desember 1988 terinspirasi oleh perjalanan panjang Israel ini, bahwa tanggal 14 Desember 1988 adalah tanggal hari pembebasan bangsa Melanesia Barat keluar dari perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan Melanesia Barat. Saudara-saudara sekalian, ini yang perlu saya sampaikan buat saudara-saudara. Kiranya sampai di sini saudara-saudaraku sekalian yang saya kasih. Kiranya Roh Kudus menuntun saudara semua untuk mengerti rencana Maha Agung Tuhan bagi bangsa Israel dan bangsa Melanesia Barat. Bapa Yahweh Elohim memberkati saudara-saudara sekalian. Dan sampai jumpa di video klip yang berikutnya. Shalom.